Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Hasni, saya dari SMP Negeri 7 Sambaliung, Kabupaten Berau, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menayangkan terkait dengan jurnal dwi mingguan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan di kelas, maka guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Tanpa mengetahui kebutuhan belajar murid, akan sulit bagi guru untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang terus berkembang terkait dengan kemampuan akademik muridnya untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai, di mana murid saat belajar dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kebutuhan belajar murid yang dimaksud itu dapat dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar atau biasa disebut readiness itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Yang kedua, terkait dengan minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Om Linson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau yang berbasis minat diantaranya adalah yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan untuk dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi belajar untuk. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid di sini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil adalah untuk memberikan kesempatan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah refleksi. Jadi refleksi kali ini menggunakan refleksi 4F, di mana yang pertama itu adalah fact, kedua adalah feeling, yang ketiga adalah finding, yang keempat adalah future. Fakta. Jadi mengikuti pembelajaran pada modul 2.1 sangat menakjubkan karena banyak hal yang baru yang saya ketahui pada modul ini, terkhusus pembelajaran yang berdiferensiasi yang kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan adanya modul ini, saya memperbaiki segala sesuatu pada proses pembelajaran, dimulai dari kesiapan belajar murid sampai pada diferensiasi produk. Walau banyak tantangan yang saya hadapi, namun ini tak akan memutuskan semangat saya untuk terus memperbaiki dan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kesulitan yang saya hadapi telah terjawab dengan adanya penguatan dari instruktur pada modul ini pada kegiatan elaborasi kemarin, yakni Pak Nana. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Jadi saya sangat bahagia dalam pembelajaran berlangsung karena
banyak pengalaman dengan CGP dan saling memberikan praktik baik secara kontribusi berupa saran dan masukan yang positif demi kemajuan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses diskusi kelompok yang disadari dari karakter yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda menggambarkan posisi kami sebagai peserta didik yang memiliki berbagai macam karakteristik di dalam kelas. Hal ini kami diskusikan dengan mencari referensi dan menghasilkan kesepakatan terhadap kasus pada diskusi yang diberikan terkait dengan pembelajaran di ruang kolaborasi pada modul 2.1. Selanjutnya adalah finding yang paling berkesan, yaitu dalam mengelompokkan dan memetakan kesiapan belajar murid serta pada diferensiasi konten terkait dengan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian penilaian berkelanjutan menjadi topik hot bagi kami yang sedikit rumit untuk diselesaikan, namun dengan berkoordinasi dengan kelompok dan ada kelompok sebelumnya yang memberikan penguatan pada penilaian berkelanjutan pun terjawab, serta adanya penguatan materi dari instruktur kami yaitu Pak Nanang yang meluruskan tentang penilaian yang berkelanjutan, bahwa saja penilaian berkelanjutan bisa kita laksanakan setelah penilaian dan dilaksanakan oleh guru selanjutnya. Selanjutnya adalah future atau penerapan masa depan. Pada pembelajaran modul ini sangat bermanfaat karena terkait dengan kebutuhan murid yang akan menjadi suatu prinsip pada pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, maka kita sebagai pendidik dapat melakukan suatu perubahan positif yang ada di sekolah kita. Pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya terapkan secara konsisten dan berkelanjutan dan akan melakukan penyimbasan kepada rekan sejawat agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, cukup sekian video kali ini mengenai jurnal Dwin mingguan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, salam guru penggerak,